Jumpa lagi pada channel Aries 17. Kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu materi suhu dan kalor. Maka pada video kedua ini kita akan membahas mengenai kalor. Kita masuk pada materi kalor. Kalor ketika kalian berada di daerah yang dingin dan berada di lapangan terbuka ketika malam hari, maka kita perlu penerangan. Penerangan menggunakan api unggun seperti gambar, berfungsi juga untuk menghangatkan badan. Maka ketika kita melakukan tersebut, tubuh kita merasa hangat ketika dekat bara api, maka ada energi yang berpindah, disebut juga dengan energi kalor. Apa yang dimaksud dengan kalor? Kalor adalah suatu bentuk energi panas. Kita masuk pada kalor dan kapasitas kalor. Banyaknya kalor yang diterima atau dilepas akan sebanding dengan kalor jenis dan perubahan suhunya. Maka dapat secara matematis kita tuliskan persamaannya, yaitu kalor sama dengan bergantung massa, kalor jenis atau jenis bahan, dan perubahan suhu. Kapasitas kalor yaitu perbandingan antara kalor terhadap perubahan suhu. Berdasarkan persamaan 1, maka kita masukkan Q-nya bahwa MC delta T per delta T, maka delta T bisa kita hilangkan, sehingga kapasitas kalor dapat juga kita tuliskan persamaannya, yaitu C besar sama dengan M dikali C kecil, di mana Q sama dengan kalor, satuannya Joule, sedangkan C kecil yaitu kalor jenis, yaitu satuannya Joule per kilogram derajat Celcius, sedangkan delta T adalah perubahan suhu, yaitu satuannya derajat Celcius, sedangkan C adalah kapasitas kalor, yaitu satuannya Joule per derajat Celcius. Kita masuk pada perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu padat, cair, dan gas. Maka zat dapat berubah wujud dalam 3 bentuk ini. Pertama, perubahan wujud zat contohnya dari padat menjadi cair, yaitu benda padat menjadi cair, contohnya adalah batu es. Yang berikutnya lagi menguap dari cair, berbentuk cair menjadi bentuk gas, yaitu contohnya ketika kita masak air tersebut mendidih, maka menguap berupa bulir gas. Selanjutnya menyublim, yaitu perubahan dari gas menjadi padat, contohnya yaitu O2 dan H2. H2O yang berada di udara berupa embun, berupa gas, kemudian berubah menjadi salju yang berupa padatan, maka dikatakan mengalami sublimasi. Contohnya lain, perubahan dari padat menjadi gas, yaitu benda padat menjadi gas, contohnya adalah kapur barus yang semula padat lama-lama habis
menguap menjadi gas. Mengembun bisa kita temui ketika pagi hari ada bulir air yang menempel di dedaunan, maka itu embun pagi. Contoh benda cair menjadi padat disebut juga dengan membeku, yaitu air hujan yang berada pada awan bergerak terlalu tinggi sehingga membentuk salju atau es, terjadi hujan es, maka dikatakan terjadi perubahan wujud dari cair menjadi padat. Pada perubahan wujud zat, contohnya ketika air es ingin kita ubah menjadi uap air, maka ada beberapa tahapan perubahan wujud zat, yaitu yang pertama adalah perubahan dari padat menjadi cair. Selanjutnya dari cair menjadi uap. Kita mulai dengan gambar grafik dari posisi A menuju B, maka terjadi perubahan dari padat menjadi cair, memiliki titik lebur, yaitu ketika perubahan wujud zat dari posisi minus menjadi 0 derajat, persamaan kalornya yaitu MC delta T. Sedangkan pada posisi B ke C dalam kondisi melebur, yaitu M dikali dengan L1, koefisien titik leburnya, maka dari C menjadi D ketika sudah berupa air. Untuk mengubahnya maka persamaannya adalah Q sama dengan MC delta T. Sedangkan pada titik didih atau titik embun ketika air tersebut mendidih, yaitu Q sama dengan M dikali L didih. Sedangkan untuk merubahnya menjadi uap, maka Q sama dengan MC delta T. Yaitu untuk mengubah es menjadi panas, kemudian menjadi air, sehingga menguap seperti gambar animasi di samping, maka dibutuhkan 5 kalor perubahan wujud zat, yaitu K dari AB ke BC, CD, DE, dan EF. Kita masuk pada contoh soal. Berapakah kalor yang dibutuhkan untuk mengubah 2 kg es bersuhu minus 5 derajat Celcius menjadi uap air bersuhu 150 derajat Celcius? Jika kalor jenis es 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, kalor jenis uap air 2010 Joule kilogram derajat Celcius, kalor beku 333,2 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram, dan kalor didih 2,253 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram. Maka untuk mempermudah kita menyelesaikan soal tersebut, kita ingat kembali pada gambar grafik. Langkahnya yaitu kita tulis terlebih dahulu diketahui massa 2 kg, kalor jenis es 2100, perubahan suhu kalau kita lihat dari titik A ke B minus 5 sampai dengan ke titik 0, maka 0 min 5 sama dengan 5 derajat. Air
4200. Perubahan suhunya kita lihat pada delta T, yaitu dari C ke D, 100 derajat Celcius dikurang dengan 0 derajat Celcius sama dengan 100 derajat Celcius. Sedangkan C uap yaitu 2010 Joule per kilogram derajat Celcius. Sedangkan perubahan suhunya kalau kita lihat pada E sampai dengan F, maka tadi sampai dengan suhu 150 dikurang dengan 100 dapat 50 derajat Celcius. Sedangkan untuk titik beku B ke C, L1-nya 33,2, sedangkan titik didihnya 2,253 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram. Maka ditanya berapa nilai kalor yang dibutuhkan atau disebut juga dengan Q total. Untuk menyelesaikannya, maka kita cari satu-satu. Pertama adalah ketika berwujud S, yaitu Q1 sama dengan M dikali CS dikali delta T. Maka Q1 sama dengan 2 kg dikali 2100 Joule per kilogram derajat Celcius dikali 5 derajat Celcius. Kita peroleh hasilnya 21.000 Joule kalor yang dibutuhkan. Kalor lebur S yaitu Q2 sama dengan M dikali L1, 2 dikali 33,2 kali 10 pangkat 3, kita peroleh hasilnya 66,4 kali 10 pangkat 3 Joule. Kalor air ketika sudah 0 derajat sampai dengan 100 derajat, berarti massa tetap sama 2 kg. Kalor jenis air 4200, perubahan suhu 100 derajat Celcius, kita peroleh hasilnya 840.000 Joule. Kalor didih yaitu M dikali LD, kita masukkan angkanya 2 dikali 2253 10 pangkat 3 Joule, dapat Q4 sama dengan 4.506 kali 10 pangkat 3 Joule. Kalor uap yaitu M C uap delta T 2 kg dikali 2010 kali 50, kita peroleh hasilnya sampai menjadi uap yaitu Q5 yaitu 200.000. Maka Q total kita jumlahkan Q1, Q2, Q3, Q4 dan Q5. Sehingga kalor yang dibutuhkan dapat kita samakan dulu perkaliannya, yaitu Q1 0,21 kali 10 pangkat 5, Q2 6,664 kali 10 pangkat 5, lap Q3 8,4 kali 10 pangkat 5, Q4 45,06 kali 10 pangkat 5, dan Q5 sama dengan 2,01 kali 10 pangkat 5. Maka sudah sama, kita bisa jumlahkan Q total yaitu 62,34 kali 10 pangkat 5 Joule. Itu besarnya kalor yang dibutuhkan untuk mengubah es menjadi uap. Kita masuk pada materi perpindahan kalor. Perpindahan kalor sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika kita tadi di api unggun, maka ketika tangan kita berada di samping, maka radiasi dari api tersebut membuat tangan kita hangat. Sedangkan kalau kita meletakkan tangan kita di atas api, maka yang bergerak adalah panas melalui udara. Sedangkan kalau kita masukkan benda pengantar yang baik, misalnya logam, ke dalam api, sedangkan ujung logam lainnya kita pegang, maka lama-kelamaan logam yang kita pegang menjadi panas. Maka ketiga peristiwa tersebut
ketika dipengaruhi oleh cahaya kita sebut dengan radiasi, sedangkan kalau kalornya bergerak pada udara disebut konveksi, sedangkan kalau melalui penghantar benda disebut dengan konduksi. Sama juga seperti gambar berikutnya, ketika kita masak air, maka di sini tangan kita terasa panas karena radiasi, sedangkan pegangan dari alat masak yang kita pegang atau panci yaitu mengalami konduksi, sedangkan pada air terjadi pergerakan, akhirnya mendidih, disebut juga dengan konveksi. Untuk lebih jelasnya kita masuk pada konduksi. Konduksi pada gambar animasi ketika kita meletakkan panci di atas kompor, maka ketika kita pegang sebenarnya ada kalor yang bergerak, sehingga ketika kita pegang maka pegangan panci tersebut terasa panas. Kecepatan laju dari kalor yang bergerak tersebut kita tuliskan persamaannya sama dengan H, yaitu kalor berbanding terhadap waktu. Sehingga bisa kita masukkan berdasarkan persamaan H sama dengan KA delta T per L. Sehingga dari persamaan 1 dan 2, apabila hanya kita masukkan Q per T seperti ini, maka Q per T sama dengan KA delta T per L. Di mana laju perpindahan kalor kita sebut dengan H, yaitu Joule per second. Konduktivitas kalor atau thermal bahan bergantung jenis bahan yang digunakan, yaitu Joule per meter kuadrat per second derajat Celcius. Dan luas penampang yaitu A, yaitu meter, sedangkan delta T adalah perubahan suhu. Kita lihat peristiwa konveksi. Contohnya ketika kita berada di lab, setelah itu kita panaskan air. Ketika air dipanaskan terlihat bahwa terjadi pergerakan pada air tersebut seperti ini pada gambar animasi. Maka pergerakan air tersebut disebut juga dengan peristiwa konveksi, yaitu bergeraknya kalor pada zat cair atau pada fluida. Selanjutnya kita lihat pada laju kalor pada fluida atau pada cairan tersebut, yaitu Q per T, H dikali dengan A dikali dengan delta T. Sehingga H, laju kalor sama dengan H dikali delta dikali A dikali delta T, di mana H adalah koefisien konveksi, satuannya Joule per meter kuadrat second derajat Celcius. Kita lihat pada peristiwa radiasi. Peristiwa radiasi ketika di siang hari, ketika kita matahari terik, kita berdiri di tempat terbuka, maka terasa panas, maka dikatakan bahwa kita terkena radiasi dari matahari itu. Sedangkan ketika kita di daerah dingin, seperti gambar animasi, orang yang menghangatkan badan di tungku pembakaran, maka tubuhnya terasa hangat, maka ada radiasi dari tungku pembakaran terhadap orang tersebut, sehingga badannya menjadi hangat. Maka untuk mengetahui laju radiasi, yaitu Q per T, yaitu laju radiasi, sama dengan E dikali tau dikali A dikali T pangkat 4. Sehingga kita dapat juga tulis persamaannya, yaitu E dikali tau dikali T pangkat 4.
di mana E adalah emisivitas yang besarnya di antara 0 sampai dengan 1. Sedangkan tau adalah konstanta Stefan Boltzmann, yaitu tau sama dengan besarnya 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt meter pangkat min 2 K pangkat min 4. Contoh soal dan pembahasan. Sebuah ruangan ber-AC memiliki kaca jendela yang luasnya 2 meter kali 1,5 meter dengan ketebalan kaca 3 mm. Jika suhu permukaan kaca bagian dalam ruangan 25 derajat Celcius dan permukaan luar kaca 30 derajat Celcius, berapakah laju konduksi kalor yang masuk ke ruangan jika konduktivitas termal kaca 0,8 W watt per meter derajat Kelvin? Maka kita tulis dulu diketahuinya bahwa A sama dengan 2 dikali 1,5, 3 meter persegi. Sedangkan L tebalnya kaca yaitu 3 mm, berarti 3 kali 10 pangkat min 3 meter. Sedangkan perubahan suhu yaitu 303 derajat Kelvin dikurang 295 derajat Kelvin sama dengan 5 derajat Kelvin. Sedangkan K sama dengan 0,8 watt per meter derajat Kelvin. Ditanya laju konduksi kalor yang masuk ke ruangan. Maka H sama dengan persamaannya masih kita ingat, yaitu K A delta T per L. Kita masukkan persamaan tersebut. K 0,8, A 3 meter persegi, sedangkan delta T sama dengan 5 dibagi dengan L atau tebal kaca, yaitu 3 kali 10 pangkat min 3 meter. Maka kita peroleh 0,8 dikali dengan 5000, kita peroleh 4000 joule per second. Kita masuk pada materi berikutnya, yaitu azas Black. Nama lengkapnya adalah Joseph Black. Pada tahun 1760, dia menyatakan bila dua zat yang suhunya tidak sama dicampur, maka zat yang bersuhu tinggi akan melepaskan kalor sehingga suhunya turun, dan zat yang bersuhu rendah akan menyerap kalor sehingga suhunya naik sampai terjadi keseimbangan termal. Secara matematis dapat kita tuliskan bahwa pernyataan dari azas Black adalah Q lepas, suhu yang tinggi melepas, sama dengan Q terima, suhu yang rendah menerima kalor. Kita bisa uji coba secara sederhana. Misalnya ada dua air yang bersuhu berbeda, ada air panas dan air dingin. Ketika dicampur dalam wadah yang sama, maka air menjadi hangat. Sesuai dengan teori azas Black, Joseph Black, maka Q lepas sama dengan Q terima. Sehingga dari gambar tersebut bahwa air panas MC sama dengan delta T melepas, sedangkan pada air dingin yaitu MC delta T menerima. M di sini adalah M air dingin yang dituangkan, sedangkan di bagian kanan adalah air panas yang dituangkan. Sehingga persamaannya bisa juga kita tuliskan bahwa MC T suhu panas dikurang dengan suhu campuran sama dengan M dikali C untuk suhu yang lebih rendah yang menerima, yaitu T derajat Celcius dikurang T suhu yang lebih rendah. Kita masuk pada kalorimeter. Berdasarkan azas Black, maka
dibuat alat untuk menentukan kalori jenis suatu zat, yaitu disebut juga dengan kalorimeter. Salah satu bentuk kalorimeter ditunjukkan oleh gambar di samping, yang terdiri dari bejana luar dan bejana bagian dalam. Ini salah satu jenis kalorimeter dari banyak jenisnya. Yang paling sederhana kita bisa lihat di sini. Untuk memperkecil pengaruh udara luar, maka bejana yang bagian dalam diletakkan di atas gabus dan juga dilengkapi dengan penutup yang rapat. Begitu juga dengan termometer yang dimasukkan dan pengaduk di sini. Maka bagian kalorimeter ini terlindung dari pengaruh udara luar. Untuk lebih jelasnya kita masuk pada contoh soal. Contohnya ini sebuah kalorimeter dengan kapasitas 80 Joule per derajat Celcius, mula-mula diisi dengan 200 gram air dengan suhu 100 derajat Celcius. Kemudian ke dalam kalorimeter dimasukkan lagi sebuah logam yang bermassa 100 gram dengan suhu 40 derajat Celcius. Setelah tercapai timbangan termal, diperoleh suhu akhir campuran 60 derajat Celcius. Berapakah kalor jenis logam tersebut? Jika kalor jenis air sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius. Maka kita tulis diketahuinya bahwa C untuk kalorimeter 80 Joule, atau kita rubah ke dalam satuan kalori per derajat Celcius 19,2. Masanya yaitu massa air 200 gram, sedangkan suhu air sama dengan suhu kalorimeter yaitu 100 derajat Celcius. Massa logam 100 gram, sedangkan suhu logam 40 derajat Celcius dan suhu campurannya 60 derajat Celcius. Dengan kalor jenis air yaitu 1 kalori per gram derajat Celcius. Ditanya berapa kalor jenis dari logam tersebut. Maka berdasarkan ajas Black, kita ketahui, kita cari terlebih dahulu yaitu kalor yang dilepaskan oleh kalorimeter, yaitu Q1 sama dengan kapasitas kalor dikali dengan delta T, maka 19,2 kali 100 min 60 suhu campuran, kita peroleh 768 kalori. Kemudian kita cari pada air, kalor air yaitu MaCa delta T, massa air 200, kalor jenis air 1, sedangkan perubahan suhunya yaitu 100 derajat dikurang dengan 60 derajat suhu campuran, kita peroleh 8000 kalori. Sedangkan untuk kalori yang diserap logam yaitu MLC delta T, di mana massa logam 100, sedangkan kalor jenisnya yang dicari, perubahan suhunya yaitu 60 dikurang 40 yaitu 2000 Cl. Maka dari sini kita masuk pada persamaan ajas Black bahwa Q lepas yaitu air dan kalorimeter dijumlah sama dengan logam. Maka kita masukkan persamaan yang sudah kita peroleh, nilainya 768 ditambah 8000, 8768 sama dengan 2000 Cl. Maka Cl kita peroleh 4,384 kalori per gram derajat Celcius. Demikian penjelasan mengenai suhu dan kalor.
Semoga video yang saya sajikan dapat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih telah menonton tayangan ini.